Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Edi Sutisna di kelas Riyadhah 40 hari untuk hajat dan keinginan kita agar Allah kabulkan. Kemarin kita teman-teman sudah menyimak materi kedua ya. Materi kedua sedikit banyak teman-teman tahu ya, dasar-dasarnya atau kunci-kuncinya. Sekarang kita memasuki materi ketiga. Saya akan menjelaskan sejarah terbentuknya metode Riyadhah ini ya. Asal mula metode ini terbentuk agar teman-teman paham alurnya ya. Agar teman-teman nanti paham alurnya, sedikit banyaknya juga nanti akan jelas ya, jelas cara kerjanya metode ini, cara kerja Riyadhah ini, dia bisa bekerja, bagaimana dia bisa bekerja untuk kita ya. Riyadhah itu apa? Riyadhah kalau menurut bahasa, kata Riyadhah terambil dari kata ar-riyadu ar-raudu, artinya latihan atau melatih diri ya. Riyadhah kalau menurut bahasa artinya latihan atau melatih diri ya. Ini masih menurut bahasa. Dalam Riyadhah kita berlatih untuk membiasakan diri melaksanakan ibadah-ibadah, sehingga ibadah itu menjadi kebiasaan kita ya, menjadi budaya hidup sehari-hari. Itu menurut bahasa. Riyadhah itu latihan, maksudnya latihan di sini latihan kita, dan kita berlatih diri untuk membiasakan diri melaksanakan ibadah-ibadah sehingga ibadah menjadi kebiasaan bagi kita ya. Ibadah itu sudah mendarah daging dan menjadi kebiasaan atau kebudayaan hidup kita sehari-hari. Itu menurut bahasa ya. Jadi latihan dulu, lama-lama kita terbiasa dan menjadikan ibadah kita kebiasaan, dan ujungnya menjadi budaya kita sehari-hari. Jadi maksudnya membudayakan Islam dalam hidup kita. Jangan budaya menjadi apa? Budaya itu menjadi, maksudnya gimana ya? Maksudnya kan banyak orang-orang yang berdebat ya, Islam itu budaya katanya ya. Islam itu budaya, padahal Islam itu bukan budaya. Islam itu konsep yang diberikan oleh Allah. Allah itu Tuhan pencipta kita, pencipta manusia ya. Jadi Islam itu bukan budaya. Makanya kita harus membudayakan Islam, bukan kebalikannya. Kebalikannya apa tuh? Menjadikan budaya sebagai agama ya. Bahasanya agak ruwet, tapi konsep Islam ini sebenarnya bukan budaya. Konsep Islam ini sebenarnya bukan budaya, tapi aturan yang Allah turunkan sehingga aturan-aturan ini menjadi kebudayaan kita. Maksudnya begitu ya. Agak ribet ini ya. Ya udah, kita lupakan yang ribet-ribet. Kita ingin yang simpel-simpel saja ya. Saya sendiri paling males ya. Dengan yang ribet-ribet. Saya inginnya yang simpel-simpel saja. Kalau ada yang ribet-ribet, tinggalkan saja. Yang simpel-simpel saja kita kerjakan. Kalau Riyadhah menurut bahasa saya sendiri ya. Riyadhah itu menurut bahasa saya sendiri. Riyadhah ialah metode agar supaya Allah ridho dan berkenan ya.
Itu menurut bahasa saya sendiri. Kalau menurut bahasa yang saklek agak ribet. Menurut bahasa saya sendiri, riyadhah adalah metode agar supaya Allah ridho dan berkehendak. Itu metodenya. Bagaimana caranya supaya Allah ridho dan berkehendak? Ya, kita kerjakan riyadhah gitu maksudnya. Pastinya kita tidak bisa pastinya kita tidak bisa memaksa Allah ya. Pastinya kita sama sekali tidak bisa memaksa Allah. Tapi yang bisa kita lakukan, kita bisa bermohon kepada Allah. Kita tidak bisa memaksa Allah untuk apapun, tidak bisa. Tapi kita bisa memohon kepada Allah dengan metode riyadhah ini ya. Dengan metode riyadhah ini kita mengerjakan riyadhah, fungsinya untuk memohon kepada Allah sesuatu ya. Kita memohon kepada Allah dengan cara apa? Biasanya kan kita berdoa saja ya, kita berdoa saja. Ya betul, saya tidak menyalahkan untuk memohon kepada Allah. Cukup dengan berdoa, saya tidak bisa menyalahkan itu. Tapi kenyataannya kita merasa ya, kalau kita hanya berdoa agak lama ya. Jujur saja kalau kita hanya berdoa, yang kita pikirkan pasti lama atau tidak dikabulkan Allah ya. Makanya dengan riyadhah ini nanti ada konsep-konsep yang harus dipahami dulu seperti kemarin. Bukan hanya sekedar mengerjakan sesuatu, bukan hanya sekedar mengerjakan ritual-ritual atau ibadah-ibadah yang harus dilakukan, bukan itu teman-teman. Riyadhah juga, jadi sebelum Anda mengerjakan riyadhah, Anda harus tahu konsep-konsep dasarnya seperti yang saya terangkan di materi 2 ya. Bukan hanya sekedar mengerjakan sholat, puasa, sedekah, bukan hanya mengerjakan itu, tapi bagian dari riyadhah ialah memahami cara kerja riyadhah ini bagaimana. Jadi perasaan kita juga harus di maintenance ya, di proses agar bagus ya. Pemikiran kita pun harus dibenerin, perasaan kita harus dibenerin ya. Agak rumit ya, menjelaskannya agak rumit, tapi dengan contoh-contoh mungkin lebih bisa paham. Makanya saya nanti hari ini akan memberikan contoh-contoh. Kalau sekedar teori agak ribet ya. Kalau dengan contoh langsung, contoh real yang pernah saya lakukan, akan mudah dipahami. Makanya nanti saya akan berikan contoh yang sudah pernah saya lakukan. Saya akan banyak memberikan contoh ya. Nanti setelah Anda melihat atau tahu contoh-contohnya, maka bisa ditiru ya, Itu lebih simpel ya daripada bahasa ya, daripada bahasa, pengertian dengan menggunakan bahasa lebih simpel menggunakan contoh. Jadi riyadhah itu menurut saya, menurut kelas yang saya ajarkan ya, saya membuka kelas ini, metode riyadhah itu ialah metode agar supaya Allah ridho dan berkenan. Riyadhah itu adalah metode agar supaya Allah ridho dan berkenan. Metode. Baik, kita masuk ke sesi. Nanti di sini saya sudah membuat catatannya ya, poin-poinnya sudah saya tulis. Hanya selembar sedikit, tapi nanti pembahasannya panjang lebar. Poin-poinnya tulisannya sedikit, tapi pembahasannya nanti panjang lebar. Teman-teman bisa baca ya, nanti saya berikan di grup.
sekarang kita masuk ke sesi sejarah terbentuknya metode ini. Jadi bagaimana sejarahnya? Bukan sejarah umum, sejarah metode yang saya buat ya. Metode yang saya buat ini sejarahnya bagaimana? Mungkin belum ada orang yang membuat metode ini, mungkin ya. Mungkin saya tidak tahu, tapi saya membuat metode ini. Saya yang membuat metode ini karena saya meneliti dan mencoba berulang-ulang ya. Saya ulangi lagi, akhirnya terbentuklah suatu metode. Dan di samping pengalaman-pengalaman yang sudah ada ya dalam diri saya, maka saya susun metodenya ya. Saya yakin yang lain belum ada ini. Saya yakin yang lain belum ada metode ini. Tapi saya bukan menganggap saya lebih pintar dari yang lainnya. Itu kan karena kemampuan saya yang terbatas. Mungkin juga ada yang membuat metode ini, metode Riyadhah, tapi pasti berbeda ya. Pasti berbeda karena setiap orang pun pengalamannya berbeda-beda. Nah, ini metode yang saya buat ya. Metode yang saya buat. Jadi saya ingin bercerita bagaimana sejarahnya metode ini terbentuk. Nah, ini teman-teman disimak. Mungkin nanti dari pengalaman yang saya ceritakan pada teman-teman semua bisa menjadi ilmu ya, bisa menjadi ilmu dan mungkin juga bisa menjadi solusi buat teman-teman semua. Sejarahnya, Bismillahirrahmanirrahim ya, teman-teman fokus dengarkan ini ya, dengarkan ini teman-teman fokus. Sejarahnya metode ini terbentuk kurang lebih tahun 2003 atau 2004 atau 2005 ya, kurang lebih. Saya bercerita dari latar belakang saya ya, latar belakang dan hobi saya. Hobi saya teman-teman semenjak dari kecil itu berarti semenjak saya SD. Hobi saya sampai dengan sekarang ya. Hobi saya semenjak dari SD sampai dengan sekarang ialah pertama, saya suka belajar agama ya. Saya suka belajar agama. Yang kedua, saya suka berbisnis. Yang pertama, hobi saya sampai dengan saat ini, saya suka belajar agama. Itu yang pertama. Makanya setiap ada yang berbau-bau agama saya senang ya. Saya senang. Yang kedua, saya suka berbisnis ya. Saya suka berbisnis. Dan dari SD saya sudah jualan ya. SD saya sudah jualan kurang lebih mungkin sekitar kelas 4 atau kelas 5 ya. Kelas atau mungkin juga kelas 3 ya, saya agak lupa ya. Di SD, waktu SD itu saya jualan agar teman-teman. Karena bukan masalah keluarga saya kurang. Alhamdulillah Allah menganugerahkan saya lahir di keluarga yang cukup ya, bahkan berlebih. Alhamdulillah karunia Allah. Allah melahirkan saya di keluarga yang cukup bahkan berlebih ya. Jadi saya jualan agar bukannya saya kekurangan uang ya, bukannya saya tidak bisa membayar sekolah. Alhamdulillah karunia Allah ya. Karena kita tidak bisa memilih ya di mana di rahim siapa kita akan dilahirkan, kita tidak bisa memilih. Jadi Allah tidak bermusyawarah dengan kita, tidak ya. Kita dilahirkan dimanapun terserah Allah. Kebetulan saja saya lahir di keluarga yang berkecukupan. Dan waktu SD saya jualan agar bukan karena saya kekurangan uang, tapi memang saya suka dengan bisnis ya. Saya suka dagang ya, saya suka dagang. Bukan masalah saya ingin mendapatkan uang, kan suka saja. Saya suka dagang, maka sewaktu saya SD pun kemungkinan kelas 3 ya atau kelas 4 saya dagang agar.
Saya tidak bisa bikin agar, teman-teman. Saya tidak bisa bikin agar. Ibu saya yang bikin, karena saya suka agar ya. Waktu kecil saya suka makan agar-agar ya. Agar-agar, ibu saya pun sering membuat agar ya. Membuat agar, jadi saya bilang ke ibu saya, Ma, jual apa, bikinin saya agar, saya ingin jual agar ke sekolah. Saya ingin jualan agar ke sekolah ya. Jadi memang ibu saya waktu itu sering membuat agar untuk saya, dan saya ingin menjual agar ini di sekolah. Lalu ibu saya membuatkan agar dan banyak ya. Saya tenteng ke sekolah, dan sewaktu belajar, kan kalau SD zaman saya itu bangkunya apa, mejanya ada yang buat masukin tas tuh, selerekannya. Saya masukin di situ agar-agarnya, saya masukin, dan sewaktu istirahat saya jualan. Hobi ya, suka jualan. Saya suka jualan. Dan berlanjut terus, semakin lama laris ya. Saya dagang agar laris. Akhirnya lama kelamaan saya punya uang ya, uang yang cukup ya, lumayan ya, uang yang cukup. Akhirnya saya jualan di rumah, bikin warung pun modal sendiri ya, modal sendiri dari penjualan agar itu. Setiap hari saya jualan, sewaktu istirahat saya jualan kepada teman-teman sekelas. Awalnya jualan kepada teman-teman sekelas, lama-lama teman-teman yang kelas lain pun pada beli ya, udah beli. Akhirnya lama-lama uangnya banyak ya, banyak. Waktu SD dan terus dari uang itu saya bikin warung di rumah, lama-lama besar, akhirnya menjadi toko kelontong ya. Waktu SD ini ya. Waktu SD, warung itu jadi toko kelontong yang tadinya hanya jualan agar ditambah jualan es. Sekarang ya, es lama-lama berkembang dan menjadi warung kelontong. Jadi jualannya jualan beras, jualan susu, jualan minyak, jualan apapun ya yang kelontong ya, sembako ya. Sampai akhirnya jadi warung sembako yang besar. Saya kasih 100% kepada ibu saya warungnya. Karena warungnya sudah terlalu besar, saya males jualan lagi ya, saya bosan karena dalam ukuran anak SD sudah sukses. Saya kasih warung itu untuk dikelola sama ibu saya 100% saya kasih. Akhirnya karena tidak semua orang ya dikaruniai oleh Allah tidak semua orang bisa bisnis ya, ibu saya yang mengelola akhirnya bangkrut ya. Toko kelontong yang besar itu akhirnya bangkrut karena mungkin tidak bisa mengelola waktu itu ya. Waktu itu tidak bisa mengelola, ibu saya jadi bangkrut. Selesai. Terus SMP, SMA saya terus jualan, sampai kuliah pun saya jualan. Dan disingkat saja, waktu kuliah saya karena saya hobi berbisnis. Di kuliah saya bikin rental pengetikan ya, rental pengetikan. Jadi di depan kampus saya kuliah, di depannya saya bikin rental. Dan saya berpikir bagaimana supaya rental ini laris karena ukurannya mahasiswa. Terus saya masuk ke laboratorium ya. Saya masuk lab, saya menjadi asisten lab. Tujuannya supaya lab komputer. Tujuannya, niat waktu itu tujuannya supaya
orang yang atau mahasiswa yang belajar di lab, kalau ngeprint, kalau ngetik harus di rental saya. ide bisnis. Jadi saya masuk ke lab, lama-lama saya menjadi ketua asisten lab. Jadi saya ketuanya yang pegang kunci lab. Jadi saya arahkan seluruh mahasiswa yang praktek di laboratorium ini wajib ngeprint atau ngetik atau apapun ya, praktek juga wajib ngeprintnya di rental depan, yaitu rental saya sebenarnya. Dan nurut ya, kalau tidak ngeprint di rental itu maka nilainya jelek. Ide bisnis ya, ide bisnis waktu mahasiswa. Dan kalau ada yang mengulang, saya kasih tugas. Waktu itu saya sudah mengajar ya. Saya kuliah dibayarin orang tua hanya 1 tahun ya. 1 tahun pertama orang tua saya yang membiayai. Tahun berikutnya sampai lulus saya bayar sendiri dari bisnis itu ya, punya usaha sendiri, rental itu. Lama-lama rentalnya berkembang menjadi warnet. Waktu itu warnet rame ya, warnet booming, tidak seperti sekarang warnet sudah sepi ya. Saya buka warnet sampai 2 warnet ya, 2 warnet, dan berkembang terus warnetnya. Lama-lama saya mendirikan perusahaan. Waktu masih kuliah saya mendirikan perusahaan yang tadinya jualan komputer kecil, akhirnya saya jualan server ya. Karena saya sudah punya perusahaan, dari perusahaan kecil lama-lama menjadi perusahaan besar. Dan saya dapat tender banyak waktu mahasiswa ya. Waktu mahasiswa dapat tender banyak. Yang tadinya saya jual komputer kecil, komputer bekas ya, komputer second, sampai dengan laptop, aksesoris, lama-lama berkembang saya menjadi jual server ya. Menjadi jual server dan dapat proyek-proyek banyak ya. Komputer server itu komputer yang besar-besar teman-teman. Komputer besar yang komputernya sebesar lemari ya. Komputernya sebesar lemari, satu server itu harganya 200 sampai 300 juta ya. Ya. Saya buka perusahaan itu, perusahaan pembuatan server. Lama-lama berkembang dan saya punya perusahaan sendiri dan punya karyawan sendiri. Punya perusahaan sendiri dan punya karyawan sendiri. Uang saya banyak ya, karena saya punya perusahaan lumayan berkembang, perusahaan banyak. Lama-lama berkembang dan perusahaan itu di sini ada masalah utama. Sewaktu perusahaan itu berkembang pesat ya, saya sudah lumayan punya uang miliaran ya. Lumayan punya uang banyak ya waktu itu ya. Punya uang banyak, punya karyawan juga lumayan ya. Saya dapat proyek seluruh Indonesia, hampir seluruh Indonesia saya kelilingin untuk masang server. Perusahaannya berkembang dan suatu ketika perusahaannya bangkrut ya. Ini masalah utama dan mungkin juga teman-teman pernah mengalami ini semua ya. Dulunya saya gila kerja. Saya sama duit tidak terlalu ini teman-teman. Saya sama duit tidak terlalu silau sebenarnya. Tapi sama pekerjaan saya terlalu gila ini. Saya gila kerja teman-teman. Akhirnya saya bertahun-tahun merintis usaha. Akhirnya bangkrut. Usaha itu bangkrutnya dalam sekejap. Nah ini masalah klasik ya, masalah klasik. Mungkin kebanyakan orang juga gitu, mungkin teman-teman juga begitu ya. Bertahun-tahun mengumpulkan uang, tiba-tiba Allah ambil uang itu dalam sekejap. Bisa ya, bisa.
Dari tahun 2002 pokoknya bertahun-tahun lah, bertahun-tahun mengumpulkan uang. Sudah banyak, hilangnya hanya dalam 1 hari. Perusahaan saya merekrut teman yang saya percaya ya, teman sendiri, untuk menjadi bendahara di perusahaan itu. Kemudian teman saya itu berkhianat ya, teman saya itu berkhianat, membawa kabur uang perusahaan. Langsung collab dalam 1 hari ya, dalam 1 hari, dan saya bangkrut ya dalam 1 hari. Saya disidang, makanya saya kalau ingat-ingat itu saya disidang sampai akhirnya keputusannya seluruh aset saya yang banyak itu disita karena uang perusahaan dibawa kabur. Lalu banyak proyek-proyek yang tidak bisa berjalan. Karena uangnya tidak ada. Proyek ini wajib dituntaskan. Jadi orang memberikan saya proyek pasti sudah bayar setengahnya, dan mau tidak mau setengahnya lagi harus dituntaskan sampai 100% selesai ya. Dan itulah, karena saya tidak ada uang lagi, pasti saya tidak bisa menyelesaikan itu, dan mereka menuntut karena sudah memberikan uangnya, menuntut proyek ini harus selesai. Maka terjadilah hutang. Jadi saya berhutang kepada orang banyak ya, karena proyeknya banyak. Saya berhutang kepada orang banyak, dan saya disidang sampai seluruh aset yang saya punya disita, perusahaan disita, alat-alat kantor disita, semuanya disita, sampai saya keluar dari perusahaan saya sendiri hanya membawa pakaian yang ada di badan ya. Ini sejarah metode ini terbentuk ya. Sejarahnya begini teman-teman. Jadi teman-teman, kalau teman-teman menyimak dari nol ya, dari sejarahnya, teman-teman akan paham. Jadi saya mempunyai utang yang banyak dan wajib dilunasi, wajib diselesaikan proyeknya. Terus bagaimana saya menyelesaikannya? Saya tidak ada uang lagi, karena uang perusahaan sudah dibawa oleh bendahara. Bendahara itu teman dekat saya sendiri ya waktu itu ya. Dan maka terjadilah hutang ya di sini ya. Hutang, saya disidang, saya diusir dari kantor saya sendiri, dan saya hanya membawa pakaian yang ada di badan saja ya. Rasanya bagaimana teman-teman? Rasanya sakit ya. Dan saya langsung down, langsung stres, langsung down, langsung banyak bengongnya ya. Terus saya lari ke rumah orang tua ya. Inilah teman-teman, banyak pelajaran di sini yang bisa saya ambil, dan saya bersyukur. Awalnya kejadian yang perih ya, ujian Allah terberat dalam hidup saya ya. Awalnya saya tidak menerima, tapi ujungnya nanti saya bisa bilang begini, saya bersyukur Allah menimpakan ujian seperti ini kepada saya ya. Nanti ujungnya itu, kalau saya tidak diberikan Allah ujian seperti ini, maka saya tidak akan menjadi yang seperti sekarang ya. Jadi setiap ujian sebenarnya baik teman-teman. Setiap ujian sebenarnya baik. Hanya saja kita tidak paham ya. Kita tidak paham apa yang Allah lakukan terlihat buruk ya. Ya. Padahal kalau sudah selesai bersyukur ya. Bersyukur sudah ditimpakan ujian seperti ini ya.
kalau saya tidak ditimpakan ujian seperti ini, mungkin tidak ada kelas ini ya. Saya tidak bisa mengajari teman-teman ya. Salah satunya. Dan terakhir, saya jauh lebih baik dalam masalah segi keuangan, keimanan, dan kebahagiaan dari sebelumnya. Jauh lebih baik, lebih bagus karena sudah banyak pengalaman ya. Jadi saat ini teman-teman, bagi Anda yang saat ini sedang ditimpa musibah, saya ucapkan selamat ya. Saya kalau ditimpakan ujian kepada saya selalu bergembira ya. Saya selalu bergembira dan senang ya. Karena pasti ya, setiap Allah menimpakan ujian kepada seseorang, pasti ujungnya derajat Anda akan naik. Ujungnya Anda lebih bahagia daripada sebelumnya. Ujungnya Anda lebih sukses daripada sebelumnya. Itu ujungnya teman-teman. Ujungnya. Kalau Anda tidak ditimpakan seperti itu, Anda tidak bisa naik derajatnya. Tidak bisa lebih bagus. Jauh lebih bagus. Jadi waktu itu ya, kita kembali lagi. Waktu itu saya pulang ke rumah orang tua, dan di sini saya banyak pelajaran dari Allah, pastinya banyak pelajaran dari Allah. Saya merasakan benar orang tua ya. Biasa kalau anak sukses ya, kebanyakan kalau anak sukses pasti lupa kepada orang tuanya. Karena saya dulu begitu ya. Waktu saya sukses, saya lupa kepada orang tua. Tapi ketika saya jatuh, saya larinya kemana lagi kalau bukan ke orang tua? Kemana lagi kalau bukan ke orang tua? Ini pelajaran berharga bagi kita semua sebagai anak. Anda kalau sukses, jangan sekali-kali melupakan orang tua ya. Ini pelajaran pertama bagi saya dan Anda kalau Anda sukses, jangan sekali-kali melupakan orang tua. Karena kebanyakan kita ya, kalau kita sukses, kita lupa sama orang tua. Tapi kalau kita jatuh, pasti kita larinya ke orang tua ya, berlindungnya ke orang tua ya. Karena apa teman-teman? Karena orang tua teman-teman. Karena orang tua, Anda mau hancur seperti apapun, pasti orang tua selalu membuka tangannya teman-teman. Tidak pernah orang tua menutup pintunya untuk Anda. Walaupun Anda bangkrut sebangkrut apapun, sejatuh apapun. Saya tidak peduli ada orang tua yang kadang ada orang tua yang tidak mau membukakan pintu ya ketika anaknya jatuh. Saya tidak peduli dengan itu. Ini pengalaman yang saya alami. Setiap orang tua umum. Ada juga beberapa orang tua yang tidak mau menerima anaknya ketika dia bangkrut. Itu jarang. 1-2 lah bisa dihitung. Tapi secara umum sesulit apapun Anda, kalau Anda kembali kepada orang tua pasti membuka tangannya lebar-lebar ya. Tidak pernah menutup dirinya ya untuk anaknya ya. Ini yang umum ya, yang normal. Ada 1-2 lah orang tua yang tidak normal ya. Ketika anaknya jatuh, maka dia tidak mau membukakan pintu untuk anaknya. Terus kemana lagi anak mau kemana lagi ya? Anak bingung ya, mau kemana lagi. Maka orang tua yang seperti ini salah ya. Sehingga bukan menambah kebaikan, malah anaknya menjadi frustasi ya. Fungsi orang tua di situ saya terbukti ya. Bagi orang tua saya sendiri terbukti, saya bangkrut sebangkrut-bangkrutnya, orang tua masih membuka pintunya ya. Tapi saya ke rumah orang tua, saya tidak bercerita sama sekali kalau saya bangkrut ya. Ini kesalahan pertama saya catat ya. Saya catat supaya kedepannya saya tidak mengulanginya lagi. Kesalahan pertama saya ketika saya sukses,
saya lupa sama orang tua. Ketika saya gagal, baru saya kembali ke orang tua. Itu sudah saya perbaiki. Ke depan saya, ketika saya sukses, saya akan kembali kepada orang tua. Ketika saya gagal, saya tidak akan kembali. Itu prinsip dalam hidup saya. Ketika saya sukses, saya kembali kepada orang tua. Ketika gagal, saya tidak akan pernah mau kembali kepada orang tua. Ini prinsip yang saya pegang selama ini ya. Jadi kalau saya ke rumah orang tua, saya hanya membicarakan kebaikan-kebaikan, kesuksesan saya. Kalau kegagalan, saya tidak akan pernah mau bercerita kepada orang tua saya. Kalau saya susah, saya tidak punya uang, saya tidak akan bercerita. Tapi kalau saya lagi banyak uang, orang pertama yang saya kunjungi ialah orang tua. Sekarang orang tua saya sudah saya umrohin semuanya ya, mertua saya juga. Apapun yang orang tua saya inginkan, saya kasih. Kalaupun saya tidak punya, saya ada-adakan ya. Walaupun saya tidak ada, saya ada-adakan. Itu yang sekarang, karena dari pengalaman ini banyak pengalaman yang saya dapat. Nah, saya kembali kepada orang tua. Saya dalam keadaan bangkrut total, tidak punya apa-apa lagi, tidak punya uang, bahkan aset saya pun disita, hanya baju yang ada di badan yang saya bawa. Saya ke orang tua, saya tidak bercerita, sampai-sampai teman-teman, sampai-sampai ketika saya duduk di depan ya, di depan rumah orang tua saya, ada bakso ya, teng tukang bakso ya. Saya ngeliat aja ya, dalam hati saya pengen banget makan bakso ya. Waktu itu ya, saya pengen banget makan bakso. Saya hanya saya ini secara tidak sadar ya, saya ngeliatin bakso aja, saya liatin. Ada berapa jam saya ngeliatin bakso aja, bengong ya, saya bengong. Saya melihat bakso terus selama beberapa jam ya. Ada kali sejam saya ngeliatin bakso aja di luar aja. Terus tiba-tiba ibu saya membelikan saya bakso ya. Ini memang dari hati ke hati teman-teman, dari hati ke hati. Tiba-tiba ibu saya memberikan bakso, harganya 5.000 ya, waktu itu 5.000. Bakso waktu itu harganya 5.000. Tiba-tiba saya lagi bengong, saya kaget. Tiba-tiba ibu saya memberikan bakso, dan saya melihat bakso langsung menangis teman-teman ya. Saya melihat bakso langsung menangis ya. Hanya bakso 5.000 saja saya tidak bisa membeli ya waktu itu. Inilah insting orang tua. Saya dapat pelajaran, orang tua instingnya tajam ya. Instingnya tajam, dia tahu saya ingin bakso ya. Saya aja nggak sadar, saya ngeliatin bakso terus, tapi orang tua instingnya tajam. Tanpa banyak komentar ya, nggak pakai tanya lagi, langsung dia beliin bakso ke saya. Walaupun harganya 5.000, tapi dalam ya, teman-teman bisa merasakan ini tidak ya, hanya dengan bakso ya saya bisa nangis ya. Bakso 5.000 saya bisa nangis. Inilah hati ke hati teman-teman, hati ke hati. Terus saya ngomong sama orang tua, ya Allah, bukan ngomong sama orang tua, saya berbicara ke Allah. Ya Allah, saya pengen bakso yang harganya 5.000 aja, saya tidak bisa membeli. Dulu saya mau beli apapun bisa ya. Dulu saya mau beli apapun bisa, jangankan bakso ya. Mobil yang harganya 150 juta pun saya mampu membelinya. Ini bakso harganya 5.000, saya tidak bisa membeli. Dan langsung secara tidak bisa dikontrol, saya ngelihat bakso itu nangis ya. Aduh, kalau saya mengingat cerita ini, saya sedih sekaligus bahagia ya. Saya melihat bakso saja saya nangis ya. Orang tua membelikan saya bakso, itu rasanya luar biasa ya. Saya makan dengan lahap ya, nikmat banget bakso itu. Harganya 5.000, nikmat banget. Sampai saya nangis ya, nangis. Saya ngomong ke Allah, ya Allah, di bakso 5.000 aja nggak bisa ya.
hidup gini-gini amat ya, hidup gini-gini amat ya. Nah, setelah itu sudah selesai ya, sudah selesai. Setelah itu saya introspeksi diri saya ya. Saya tidak menyalahkan orang lain, teman-teman. Alhamdulillah ya, untungnya saya tidak menyalahkan orang lain karena mungkin kepribadian saya yang sudah terbentuk ya. Kepribadian saya yang sudah terbentuk, walaupun uang saya diambil ya, dibawa kabur oleh orang yang notabene itu teman saya sendiri, saya sama sekali tidak menyalahkan orang itu ya. Saya tidak menyalahkan orang itu, tapi saya introspeksi diri. Saya introspeksi diri, setiap malam saya rumuskan ya, saya bawa kertas, saya tulis ya, apa yang salah dalam diri saya. Itu ini pelajaran kedua, teman-teman. Tadi pelajaran pertama itu orang tua ya, orang tua tidak pernah akan melupakan anaknya ya. Dan kalau sukses saya wajib datangi orang tua, kalau gagal saya ngilang ya. Itu pelajaran pertama. Yang pelajaran keduanya, jangan sekali-kali menyalahkan orang di luar, tapi introspeksilah ke dalam diri Anda apa yang salah. Nanti ketemu. Kalau Anda menyalahkan orang di luaran sana, tidak akan ketemu masalahnya di mana, dan Anda tidak akan bisa menyelesaikan ini semua ya. Kalau Anda introspeksi ke dalam diri Anda apa yang salah, nanti ketemu yang salahnya, lalu Anda bisa memperbaiki kesalahannya apa, lalu insya Allah berangsur-angsur akan membaik ya. Jadi saya introspeksi ke dalam diri saya sendiri, apa yang salah, saya bawa kertas, saya coret-coret, saya rumuskan, saya cari sampai ketemu nih apa yang salah nih. Harus ketemu apa yang salah dalam diri saya. Akhirnya ketemu, teman-teman. Akhirnya ketemu dan ini bisa teman-teman contek ya. Akhirnya ketemu. Ternyata yang salah dalam diri saya, teman-teman, saya melalaikan sholat ya. Saya melalaikan sholat. Bukannya saya bolong-bolong sholatnya ya. Kalau bukannya saya ada satu sholat yang tidak kita kerjakan ya, bukan. Maksudnya bolong-bolong itu misalkan zuhur kita sholat, asar tidak sholat, maghrib kita sholat, isya tidak sholat, terus subuh sholat, terus zuhurnya lagi tidak sholat. Bukan seperti itu yang terjadi. Saya sholat 5 waktu tapi saya tidak tepat waktu. Itu kesalahan saya yang fatal pertama ya. Kesalahan pertama dalam diri saya yang fatal ialah saya tidak sholat tepat waktu. Itu kesalahan fatal bagi saya. Itu ketemu, teman-teman. Bukannya saya tidak sholat atau sholatnya bolong-bolong, tapi kesalahan utama dalam diri saya waktu saya bangkrut, saya melalaikan sholat. Anda sholatnya tidak tepat waktu, itu termasuk Anda melalaikan sholat ya. Celakalah bagi orang yang sholat ya. Kenapa bagi orang yang sholat itu celaka? Karena sholatnya lalai. Itu ketemu dalam diri saya ya. Jadi saya celaka gara-garanya saya sholat tidak tepat waktu. Saya lalai dalam sholat saya. Kalau sholatnya bolong-bolong mah itu nggak usah diceritain, itu sangat-sangat fatal ya. Orang yang sholatnya tidak tepat waktu saja akan celaka ya, karena dia telah melalaikan sholat. Jadi teman-teman, maksud saya begini. Orang yang sholatnya tidak tepat waktu sama dengan, ini buat saya ya, sama dengan dia menganggap remeh Allah. Orang yang sholatnya tidak tepat waktu sama dengan dia meremehkan Allah, melalaikan Allah, melihat Allah dengan sebelah mata saja.
ya, memincingkan Allah. Ya. Ketika bos Anda memanggil, Anda bilang, "Iya bos, saya datang sekarang." Ketika Allah memanggil, "Hayya 'alas shalah." Ya Allah, nanti dulu ya Allah, saya lagi mengerjakan pekerjaan bos ini. Ya. Itulah fatal. Allah memanggil, Anda pura-pura budak ya. Anda pura-pura budak. Saya tidak takut kepada Allah ya. Allah jadi maksud saya gini. Saya takutnya hanya kepada bos saya ya, yang memberikan saya tender. Tapi tidak takut kepada Allah yang memberikan saya nyawa. Maksudnya begitu teman-teman. Maksudnya begitu. Ketika ada dua ya, Allah memanggil, bos memanggil, yang mana yang Anda ikuti? Yang mana yang Anda sigap ya? Anda sigap kepada siapa? Pasti kepada bos Anda. Sama Allah, nanti dulu ya Allah, saya lagi mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan sama bos saya. Itu saya teman-teman, ketemu kesalahan fatal dalam diri saya. Ketika orang tua Anda memanggil, berani gak Anda bilang nanti dulu? "Nak, sini nak." "Nanti dulu ma." "Nak, sini nak." "Nanti dulu pak, saya lagi nonton TV." Berani apa dia? Ya. Tapi sama Allah, Anda berani. Allah memanggil Anda melalui suara azan. "Ayo kita sholat, ayo kita sholat, ayo kita bahagia." "Nanti dulu ya Allah, saya lagi nonton TV nih." "Nanti dulu ya Allah, saya lagi mengerjakan pekerjaan yang penting." "Nanti dulu ya Allah, saya lagi target pekerjaan." "Nanti dulu ya Allah, saya lagi ini, lagi itu." Jadi Allah dianggap remeh ya. Allah suruh nunggu kita mengerjakan sesuatu, terus setelah selesai Anda baru ke Allah. Jadi Allah di urutan nomor sekian, bukan nomor pertama. Anda mendahulukan selain Allah. Ini masalah fatal dalam diri saya ya, dalam diri saya. Karena ini kenyataannya begitu ya, kenyataannya begitu. Saya bangkrut dan saya introspeksi diri. Saya bangkrut, saya introspeksi diri dan ketemu apanya yang salah, yaitu saya melalaikan sholat. Bukannya saya sholatnya bolong-bolong, tapi saya tidak sholat tepat waktu. Jadi ada yang lebih penting bagi saya daripada panggilan Allah. Ada yang lebih penting dari dalam hidup saya. Ini yang fatal dalam diri saya. Berani menolak perintah Allah. Intinya begitu. Berani menolak perintah Allah. Beres ya, selesai masalah yang di situ. Setelah saya tahu masalah utama saya di mana, yaitu sholatnya tidak tepat waktu. Seketika itu juga saya membereskan ya, saya beresin sholatnya ya, yaitu sholat tepat waktu ya. Bukan hanya memberesin sholatnya, saya pun melaksanakan perintah Allah yang lainnya, yaitu sholat tahajud ya, sholat qobliyah ba'diyah saya kerjakan. Dan beberapa hari setelah saya berusaha memperbaiki sholat saya, pokoknya setiap ada azan, jangankan azan ya, 10 menit atau 15 menit sebelum azan saya sudah siap. Jadi ketika Allah memanggil, "Edi, kesini sholat." Ya Allah, saya sudah di sini ya Allah. Sebelum Engkau memanggil saya, 15 menit atau 10 menit sebelum Engkau memanggil ya Allah, saya sudah berada di masjid ya Allah. Saya sudah berada di masjid. Saya sigap
memenuhi perintah Allah dalam hal sholat. Saya perbaiki yang itu ya. Beberapa hari setelah saya memperbaiki sholat saya, karena masalah utamanya di situ, saya berusaha memperbaiki sholatnya. Beberapa hari seiring dengan saya memperbaiki sholat saya tidur ya, lagi sholat tahajud, saya tidur, kemudian saya bermimpi. Mimpi ini memang dari dulu saya mimpi ini bukan hitungan ya buat saya, bukan hitungan. Dari dulu sampai saat ini pun mimpi itu bukan hitungan buat saya ya. Jadi ada mimpi apapun bodo amat ya. Saya tidak pernah menghitung mimpi ya, tidak pernah menafsirkan kalau saya mimpi ini pasti ada ini, kalau saya mimpi ini nanti dapat ini. Saya tidak pernah seperti itu teman-teman, dari dulu sampai sekarang. Tapi waktu ini karena saya lagi butuh curhat ya. Saya mau curhat ke siapa? Karena pertama saya malu ya, kedua saya mau curhat ke siapa? Ke orang tua malu juga ya, malah nanti takut diomelin ya. Curhat ke teman, nanti temannya buka mulut ya, ember ya, jadi ember buka jadi menyebar kemana-mana. Jadi memang secara psikologis saya lagi ngedown ya, saya lagi stres, lagi karena bangkrut. Jadi saya butuh teman curhat, sangat butuh teman curhat ya, supaya hati saya plong ya. Tidak dapat solusi sih tidak masalah, yang penting hati saya plong. Itu kan fungsi curhat seperti itu, supaya hati saya plong. Jadi memang saya waktu itu lagi butuhnya tempat curhat ya, tempat curhat. Dan saya tidur pas sholat tahajud, tidurnya di tempat sholat saya. Biasanya saya tidur di kasur ya, dan waktu sholat ketiduran ya. Habis sholat zikir biasa ya, karena saya dalam rangka memperbaiki sholat. Saya fokus perbaiki sholat, bener-bener fokus. Semua sholat saya kerjakan ya, mau sholat duha, mau sholat hajat, mau sholat tobat, mau sholat qobliyah ba'diyah, semua saya kerjakan ya, saking ingin memperbaiki sholatnya ya. Jadi ketika saya sholat tahajud, saya ketiduran di tempat sholatnya, saya bermimpi. Dan saya di dalam mimpi itu ada seseorang yang menurut saya orangnya dewasa ya, terus saya curhat securhat-curhatnya ke situ ya, di dalam mimpi ini ya. Dan hati saya plong ya. Saya curhat, dan orang ini di dalam mimpi itu berkata sama saya. Ini bukan hitungan ya teman-teman ya, ini saya hanya bercerita. Mimpi itu bukan ukuran ya, mau mimpi itu kembang tidur ya, dan tidak usah dipikirkan ya mimpi itu. Ini saya lagi cerita, saya waktu itu butuh teman curhat, dan saya mimpi ketemu orang yang saya anggap dewasa. Lalu saya curhatan sama orang itu ya, langsung hati saya plong pas curhat, dan orang itu memberi nasihat kepada saya. Ada dua poin ya, sampai sekarang pun saya masih ingat ya. Poin pertama kata dia, pertama itu memang kejadiannya seperti itu, sudah takdir gitu ya, kata orang itu sudah takdirnya memang harus seperti itu. Kamu lagi bangkrut, itu sama saja kamu seperti orang yang sedang jalan ke depan, lalu di depan kamu menemui lubang yang besar, kata dia itu ya. Terus kamu disuruh mundur dulu supaya kamu bisa berlari dan meloncati lubang besar itu kata dia. Poin pertama, lumayanlah membuat hati saya tenang ya, walaupun bukan ukuran ya, tapi paling tidak membuat saya tenang ya.
kamu memang seperti itu memang sudah ditakdirkan oleh Allah seperti itu, kata dia gitu. Kamu seperti orang yang sedang jalan ke depan, lalu di depan itu ada lubang, kamu disuruh mundur, kemudian kamu bisa berlari dan melompati lubang itu, kata dia gitu. Kalau di depan ada lubang, bagaimana kamu bisa melompati lubang itu kalau tidak mundur? Jadi harus mundur, kata dia itu. Kata dia gitu. Jadi kamu harus mundur, memang harus mundur. Kalau nggak mundur ya nggak bisa lompat, ya. Jadi bangkrut itu seperti orang yang mundur dulu ya, supaya dia bisa melompati lubang ya. Lumayan. Hati saya adem ya. Paling tidak hati saya adem mendengar nasihat itu ya. Itu poin yang pertama. Yang kedua, kata dia, kamu harus banyak bersedekah. Ya, kata dia seperti itu ya. Yang kedua, kamu harus banyak bersedekah. 2 poin itu yang saya tangkap. Pertama, membuat hati saya adem, dan kedua, saya dianjurkan bersedekah. Sering-sering bersedekah. Ya. Waktu itu saya belum kenal Yusuf Mansur, teman-teman. Dengan sedekahnya ya. Saya belum kenal Yusuf Mansur, dan saya semenjak kejadian itu, semenjak saya mimpi, saya mencari referensi buku tentang sedekah. Saya tinggalnya di Jakarta, hampir seluruh toko buku saya datangi ya, karena saya tidak ada duit lagi ya, untuk membeli buku pun saya tidak mampu waktu itu. Jadi saya mencari referensi buku, Gramedia saya datengin, hampir seluruh Gramedia di Indonesia saya datengin, hanya untuk mencari referensi buku sedekah. Ya, bukan buku yang lain. Pokoknya setiap ada buku yang berhubungan dengan sedekah, saya baca ya, untuk referensi saya, ilmunya itu. Ya. Gramedia, Gunung Agung, maupun toko buku-buku bekas di Kuitang tuh, saya datengin. Jadi saya tidak membeli buku, teman-teman, saya baca di tempat. Ke Gramedia saya bisa seharian tuh, dari pagi sampai malam saya di Gramedia ya. Jualan cinta enggak? Apa? Jualan cinta enggak? Isi tinta nggak ada? Enggak. Ya. Sampai mana tadi? Saya mencari referensi buku di hampir seluruh toko buku di Jakarta saya datengin ya. Gramedia, Gunung Agung, toko-toko buku bekas saya datengin, bukan untuk membeli tapi untuk membaca di tempat ya. Saya ke Gramedia, pagi-pagi saya sudah keluar untuk nyari buku pakai motor, dan saya baca di tempat. Bisa dari pagi sampai malam saya baru pulang. Ditanyain kemana? Ke Gramedia. Ngapain? Baca buku. Ya. Dan ajaibnya, teman-teman, dulu belum ada buku Yusuf Mansur, teman-teman. Buku yang lain itu pun buku-buku tentang sedekah, tidak full buku-buku tentang sedekah ya. Dan ajaibnya seluruh buku, seluruhnya nih, tidak terkecuali seluruh buku yang saya baca waktu itu ya. Kalau sekarang banyak buku-buku sedekah ya. Saya sendiri pun sekarang menjadi penulis buku sedekah ya. Saya sendiri menjadi penulis buku sedekah. Ada berapa puluh buku. Saya sendiri sekarang buku sedekah sudah banyak ya, termasuk karya Edi Sutisna itu ada 10 jilid buku. Ya. Setiap buku yang saya baca sebagai referensi sedekah ya, setiap buku yang saya baca pasti mengajarkan orang tentang sedekah, walaupun tidak ada buku full ya tentang sedekah. Nih kalau buku saya ini full ngajarin sedekah ya, ngajarin apa itu sedekah, sampai dalam banget ya tentang sedekah. Dulu belum ada buku yang membahas khusus tentang sedekah ya. Paling ada satu bab yang isinya pembahasan sedekah saya baca. Terus ada berapa buku lain yang hanya
berapa lembar tentang sedekah saya baca referensi bukunya. Kalau sekarang buku tentang sedekah yang full banyak ya, termasuk karya edisi Tisna ya. Dan ajaibnya waktu itu seluruh referensi buku tentang sedekah ya, apapun yang berhubungan dengan sedekah pasti mengajarkan kita kepada kekayaan ya, pasti mengajarkan bagaimana caranya supaya kaya. Itu padahal sedekah. Dan saya waktu itu ajaib ya, ajaib. Sedekah bisa membuat orang jadi kaya gitu ya. Bukan hampir lagi, seluruh buku-buku tentang sedekah pasti mengajarkan orang supaya menjadi kaya. Itu ajaib buat saya. Sampai suatu saat di toko buku toko buku bukan Gunung Agung, toko buku apa yang di Senen ya, Wali Songo. Sampai di satu saat ya, di toko buku Wali Songo saya nemuin buku doa ya. Saya nemuin buku doa ya. Di toko buku Wali Songo saya nemuin buku doa yang menurut saya itu bagus ya, karena doa-doa dari Al-Quran ya. Saya kalau baca di situ kan saya kalau baca di situ kan harus ngapalin ya. Jadi saya pengen beli buku doa itu ya, karena bukunya bagus, saya suka sama buku ini, buku doa. Harganya kurang lebih harganya 50.000 ya, kurang lebih harganya 50.000 waktu itu ya. Dan saya punya uang 5.000. Saya ngetes teman-teman, saya ngetes sedekah toko buku ini tentang doa ya. Saya pengen banget beli buku doa ini harga 50.000. Saya ingin mengetes sedekah ya, saya ingin mengetes sedekah. Lalu kalau di toko buku Wali Songo kan ada masjidnya ya di bawah ya, besar tuh masjidnya besar, di bawah toko bukunya ada masjid besar di Wali Songo. Dan saya ingin mengetes sedekah dengan uang 5.000 ini ya. Terus saya ke masjid untuk sholat, lalu saya sedekah di masjid 5.000. Lalu saya sholat, setelah sholat saya baca Quran di masjid, tiba-tiba ini ada keajaiban. Nanti ke depan saya banyak menceritakan keajaiban teman-teman. Ke depan saya banyak menceritakan miracle ya, keajaiban. Banyak sekali teman-teman. Banyak sekali. Tapi keajaiban tidak akan muncul kalau Anda tidak tahu ilmunya ya. Makanya harus pelajarin ya. Setelah saya sedekah 5.000 di kotak amal masjid, kemudian saya sholat. Habis sholat saya baca Quran. Beberapa waktu kemudian ada orang yang minta tolong sama saya di masjid ini. Ada orang yang minta tolong sama saya, suruh nulisin ayat-ayat Quran, nulis Arab ya. Saya kan bisa nulis Arab ya, nulis Quran saya bisa. Karena saya pernah pesantren, jadi saya bisa nulis Arab, bisa nulis Al-Quran ya. Jadi tiba-tiba ada orang datang ke saya, minta tolong, Mas bisa nulis Arab gak? Bisa nulis Al-Quran gak? Bisa, kata saya gitu. Tolong dong tulisin ini nih, saya tidak bisa nulis Arab, tulisan Arab saya jelek. Jadi orang itu bawa Al-Quran dan bawa kertas selembar. Mas bisa nulis Al-Quran nggak? Bisa. Terus tolong dong, saya minta tolong tulisin Al-Quran, tulisin ayat Al-Quran di sini ya. Nah terus kata saya bisa. Terus saya tulisin ya, ini Al-Quran, ini kertas, saya tulisin ya ayat-ayat Quran di situ ya. Dan
dia sudah sudah bulat-bulatin yang harus ditulis apa aja, dan itu dia nulis ayat-ayat tentang doa ya, ayat-ayat doa. Doanya Nabi Adam ya, yang zalamna anfusana wa ilam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Yang kayak gitu-gitulah. Pokoknya doa-doa yang ada di Al-Qur'an saya tulisin ke kertasnya. Pas saya baca, nah ini kan tentang doa semua nih Pak ayat-ayatnya. Iya, emang saya lagi pengen nyari referensi doa dari Al-Qur'an, kata dia. Terus saya bilang, Pak, di depan itu ada buku yang komplit khusus buku khusus, buku seluruh bukunya isinya tentang doa-doa yang ada di Al-Qur'an dan sunnah gitu, dan hadis. Kata dia, mana coba, masa sih emang ada buku kayak gitu, buku khusus tentang doa dan tentang doa-doa yang ada di Quran dan hadis gitu. Ada itu, saya lihat tuh di depan. Saya juga pengen sebenarnya, kata dia. Kata saya juga pengen nih buku, makanya saya tahu buku itu. Terus saya anterin untuk beli buku tentang doa ya, buku tentang doa harganya 50.000. Terus oh iya nih buku doa semua nih. Jadi nggak usah ribet-ribet nyari tentang doa-doa ya, sudah sama dia ini doa khusus kesehatan, doanya ini khusus untuk rezeki, doanya ini khusus untuk doanya ini. Sudah ada bab-babnya ya di buku itu. Jadi nggak usah ribet-ribet nyari di Al-Qur'an. Terus setelah membeli buku itu saya turun lagi ke bawah dan saya tulis doa itu di kertas lembar ini ya. Katanya sih untuk bosnya. Jadi dia orang ini supir, dia disuruh sama bosnya cari doa-doa yang ada di Quran aja ya, bukan hadis, di Quran aja. Nggak banyak, paling ada 10 atau berapa ya, nggak banyak. Terus saya tulisin doa yang sesuai dengan keinginan dia ya. Ini kayaknya bagus nih doa ini, tulisin. Ini kayaknya bagus nih doa ini, tulisin. Tidak semua doa saya tulis ya, beberapa saja saya tulis. Dan setelah selesai saya nulis buku ininya, dia terima kasih, makasih ya Mas, makasih banyak nih sudah ngebantu. Ini bukunya buat Mas aja nih. Nah, kata dia gitu, ini bukunya buat Mas aja nih. Nah, disitulah langsung hati saya bergetar, teman-teman. Hati saya bergetar, teman-teman. Teman-teman masih ingat gak? Sebelum saya ke masjid, saya kan sedekah 5.000, teman-teman. Dan itu hasilnya, buku itu. Jadi saya beli buku dengan uang 5.000 ya, dengan sedekah 5.000. Seluruh keajaiban itu keajaiban yang pertama muncul ya, keajaiban pertama muncul. Nanti selebihnya saya banyak bercerita tentang keajaiban, banyak teman-teman, banyak bertebaran keajaibannya. Nanti saya akan ceritakan, nanti kan teman-teman akan paham bagaimana keajaiban itu datang ya. Nah, teman-teman nanti bisa contek caranya. Bagaimana supaya keajaiban itu bisa muncul dalam diri kita ya. Ya tinggal dicontek aja. Saya beli buku dengan uang 5.000 rupiah ya. Caranya kan itu kita tidak memikirkan cara ya, tidak terpikir sama sekali cara untuk kita ya. Yang waktu itu saya pikirkan ya terserah Allah aja lah, caranya bagaimana. Yang saya tidak berpikir caranya bagaimana ya. Yang penting waktu itu kan terserah Allah aja lah caranya. Yang penting saya sudah sedekah 5.000, saya dapat buku yang harganya 5.000. Wih, udah sejam ya, sejam. Mungkin besok kita lanjutkan lagi ceritanya ya sampai tuntas. Ceritanya panjang sih. Nanti di balik cerita-cerita ini kita banyak pengalaman ya. Saya juga
sebenarnya daripada kita mengalaminya sendiri seperti itu ya, lebih baik kita bisa belajar dari pengalaman orang lain ya. Mungkin dengan pengalaman saya, teman-teman pun akan memetik hasilnya ya, memetik hasilnya daripada Anda bangkrut dulu merasakan ini berat ya. Lebih baik Anda petik pengalaman yang saya rasakan ya, pengalaman yang saya rasakan nanti saya akan ceritakan sampai akhirnya saya bangkit. Yang tadinya punya utang banyak, tidak sampai sebulan teman-teman, saya bangkit kembali, langsung normal kembali teman-teman, normal kembali. Utang-utang saya lunas ya, utang-utang saya lunas, proyek-proyek saya yang tidak bisa dikerjakan karena tidak ada uangnya bisa selesai ya, tidak sampai 1 bulan teman-teman. Tapi yang pertama yang harus teman-teman catat, yang pertama ini yang apa, yang saya lakukan itu ialah memperbaiki sholatnya, dan yang kedua bersedekah ya. Mungkin sampai sini dulu teman-teman, insyaallah besok kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga bermanfaat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doa restunya, insyaallah kita akan sama-sama membangun pondok yatim, rumah Quran, rumah tahfiz Quran, perpustakaan, klub pecinta Al-Quran. Mohon doa restunya, semoga kita bisa bersama-sama untuk memelihara anak-anak yatim di tanah seluas 2.500 meter persegi di kota Bogor. Insya Allah informasinya sebagai berikut. Semoga kita semua sama-sama bisa merawat anak-anak yatim dan membangun generasi-generasi penerus Al-Quran di klub pecinta Alquran.com. Babonnya tetap ngontrol, babon. Oke, jangan pasnya. Balik.